Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin. Hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa yadfa'anna balayah wa niqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ارسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا وفرج الله wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ala ni'mati iman wal Islam wa kafa biha bi ni'matin walhamdulillahilladzi ja'alna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan kehadiratnya selaku persembahan kita atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Limpahan berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang disukai dan diridainya, itulah dia nikmat iman dan nikmat Islam, termasuk juga nikmat kesehatan, kesempatan, kelonggaran, perasaan aman dan nyaman, hingga sampai dengan saat malam hari ini kita masih dapat beraktivitas, masih dapat bernapas bersama-sama hadir tempat yang suci dan mulia ini, di masjid yang kita cintai, masjid yang disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang suci yang sangat disukai dan dicintai oleh hamba-hamba Allah yang dekat di kalangan para malaikat, tempat yang sangat disukai dan dicintai oleh hamba-hamba Allah yang ingin dekat di kalangan manusia beriman untuk bertaubat, bersama-sama beribadah, berzikir, berdoa, bermunajat setelah kita melaksanakan sholat setelah berjamaah. Tentu mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pengabdian yang terima di sisinya, yang diridainya, sekaligus juga mudah-mudahan segala khilaf salah kita mudah-mudahan diampuninya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita dapat melanjutkan pengabdian kita, ibadah kita bersama-sama mengikuti kegiatan yang sudah menjadi program kita untuk mengisi waktu yang sangat berharga antara maghrib dan isya ini, mengikuti kegiatan tausiah yang disebut dengan Majlis Talim Rawdatul Jannah
tausiah sebagai motivasi yang dapat mendorong kita agar tetap bersemangat dan kuat, dan kita mudah-mudahan menjadi manusia beriman yang tidak lengah dan lemah, akan terus mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan kegiatan-kegiatan yang berharga, kegiatan-kegiatan yang mulia, kegiatan-kegiatan yang akan menghasilkan pahala sebagai bekal kita untuk selamanya. Karena dengan cara inilah insya Allah hidup ini tidak akan banyak sia-sia, tidak akan banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan dan bahkan melakukan dosa, tetapi insya Allah kegiatan seperti ini walaupun dalam waktu yang tidak lama kita di dunia, umur yang begitu singkatnya, tetapi bagikan orang yang berumur ribuan tahun di dunia, begitulah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai hambanya yang benar-benar mengisi waktunya dengan selalu terus ingin dekat kepada Allah, selalu ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ingin agar kita menjadi hambanya yang sempurna, tentunya dapat mengikuti hamba-hambanya yang soleh di dalam mengabdi dan beribadah. Jemaah sekalian, mari kita mengambil tabarukan selaku keberkahan dalam materi yang akan sama-sama kita ikuti pada malam ini, dengan merenungkan, menyimak sebuah ayat Al-Quran yang termuat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 mengatakan, man amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, siapa saja yang beriman, beramal soleh, ya sudah maklum, amal yang baik tentunya. Min zakarin wa unsa, baik laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, sementara dia dalam keadaan beriman, memiliki keyakinan tentang amal soleh yang dilaksanakan akan mendapatkan ganjaran pahala yang benar-benar menjanjikan. Sekarang ini apa janji Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami, janji Allah, kami akan memberikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, yang membahagiakan, yang baik, dan kami akan berikan mereka biasanya makan ya'malun, balasan yang paling baik dari apa yang mereka lakukan. Dari ayat ini kita dapat jadikan sebagai motivasi, sebagai semangat untuk beramal soleh, amal yang kita lakukan kecil ataupun besar,
Allah akan berikan kita kehidupan yang baik. Tetapi telah ditetapkan untuk mendapatkan hayatan thayyibah itu diawali dan man amila sholihan, dengan beramal, bekerja, berusaha tentunya. Tidak akan mendapatkan ya, begitu saja tanpa lebih dulu berikhtiar, tetapi dengan beramal. Hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Para ilmuwan mengatakan hidup itu apa sesungguhnya? Al hayatu jihadun. Yang namanya hidup itu jihad. Hidup itu bukan jahat. Jihad bukan jahat. Apa malah jihad? Berjuang. Yang namanya hidup itu untuk berjuang, untuk berjihad. Nah, artinya serius, bersungguh-sungguh, bukan untuk berpoya-poya sampai membawa kepada mana jihad menjadi jahat. Tidak seperti itu. Al-hayatu jihadun. Mengapa kita bersungguh-sungguh dalam hidup ini? Karena hidup ini adalah amanat. Hidup ini ada amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hidup, maka dia telah memikul amanat yang tidak sanggup karena berat dipikul dan dibawa oleh selain manusia. Telah ditawarkan amanat ini kepada makhluk-makhluk yang besar. Langit ditawarkan, bumi ditawarkan, gunung silahkan bawa amanat ini. Ditawarkan inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal fa baina an yahmilnaha. Mereka tidak sanggup memikulnya. Wa hamalal insan. Tetapi yang sanggup adalah manusia, kita. Begitu pedenya manusia ini memikul amanat, makhluk-makhluk yang besar-besar dia sanggup. Lalu mengapa kita ya sanggup memikulnya? Subhanallah. Disebutkan jahula, zaluman jahula, kelihatan sekali manusia kebodohannya katanya. Masya Allah. Tapi jamaah sekalian, sebetulnya kalau kita renungkan dan kita kaji melalui proses perjalanan, mengapa kita manusia hidup di dunia dan ada beban amanat diberikan kepada kita. Amanat yang diberikan itu intinya cuma dua, yaitu amanat berupa khalifah dan ibadah. Ya, Al-Quran mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, diumumkan kepada seluruh malaikat yang ada bahwa aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, yang dipercayakan untuk menghidupkan bumi ini, menata bumi ini, memelihara bumi ini. Kemudian yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah. Tugas ibadah dan khalifah. Tugas khalifah dan ibadah ada dua. Tugas ibadah, alhamdulillah, bagi kita yang beriman, ibadah itu sudah ditetapkan dan sudah dirincikan. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Amanat-amanat
yang ditetapkan itu bernilai sebagai ibadah, amanat sholat, amanat berita berupa puasa, zakat, semuanya itu adalah amanat. Jamaah sekalian, lalu kita kembali kepada kronologis manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Apa yang sudah dijelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh manusia pertama, Nabi Adam, itu hakikatnya adalah suatu proses, itu perjalanan yang memang harus dia lakukan, sehingga sudah ada awal dan pihak khalifah. Kalau terjadi khalifah manusia, ada manusia pertama, tapi prosesnya Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan Hawa sebagai pasangan, kemudian diperintahkan uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha raqadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu asy-syajarah wa takuna minaz zalimin. Itu prosesnya yang diawali dengan perintah seluruh malaikat untuk hormat sujud. Kalau bahasa Al-Qur'an usjudu, tetapi bukan sujud seperti kita yang sholat. Hormat, sambut, hargai, terima kedatangan Adam yang diciptakan untuk menjadi khalifah, yang aku percayakan untuk memegang amanat. Pada waktu Allah menyampaikan permakluman kepada malaikat yang direncanakan untuk menciptakan khalifah, di situ ada protesan malaikat, atajalu biha mayuftir biha. Mengapa kau jadikan khalifah ya Allah di kalangan orang-orang yang kesukaannya suka pertumpahan darah, berperang? Walah nukadduka, walah nukaddisulak, walah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Dan kami tetap bertasbih kepadamu ya Allah, kami tetap mensucikanmu ya Allah. Mengapa amanat untuk menjadi khalifah tidak dipercayakan kepada malaikat? Nah, itu artinya dia protes. Ternyata ambisi juga malaikat. Ya, milih jadi khalifah, ambisi juga malaikat. Ya Allah, mengapa tidak kami semua malaikat? Allah cukup menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Masya Allah. Jadi apa arahnya di situ? Nah, ternyata setelah menjadi kenyataan, Allah ciptakan Adam sama Hawa suruh tinggal di surga untuk menikmati, bersenang-senang di dalamnya, apa saja maunya, tidak ada larangan kecuali pohon yang ada. Ya. Melakukan tidak boleh, apalagi mendekatinya. Mendekati tidak, apalagi melakukannya. Dekat pun jangan, apalagi melakukannya. La taqrabu, hadis. Dekat pun jangan, ada kebahayaan. Lalu kalau terjadi doang, nah itu artinya kan pasti karena sudah ada awal tadi. Nah, proses terjadi pelanggaran. Nah, di situ mulai proses awal. Iblis datang mendekati Adam. Adam, senang tidak di surga? Ya senang, terbahagia. Oh, kalau kamu mau senang, bahagia selama-lamanya, itu pohon itu dekati, makan itu banyak. Oh, tidak boleh, itu kan boleh, itu larangan. Tapi apa? Melalui istrinya Siti Hawa. Karena istri seorang wanita tentu tidak sama dengan kaum pria yang memiliki akal lebih cerdas dibanding kaum wanita.
nafsunya, ambisinya lebih tinggi. Hanya itu yang didekati oleh iblis. Awak itu, ya, baru diberitahu Adam itu, suami itu, minta langsung bedak semamak dia, no, dulun kau sebeli ini, buahnya luar biasa. Kenapa itu iblis pede sekali menggoda? Karena memang iblis itu sebelum mendapat predikat iblis, setan, ya, dia masuk dalam kelompok malaikat. Dia satu-satunya makhluk yang telah menjabat, ya, yang sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Kabul Akhbar, iblis itu karena khawazina jannah arba'ina sanah. Dia sebagai penjaga sorga selama 40.000 lagi tahunnya. Wah, berserbu dulu. Wah, berserbu dulu iblis ini. Oh, woi, pengalaman 40.000 tahun dia menikmati sorga. Kemudian normal malaikat dia bersama satu rombongan bersama malaikat itu samanin alpasanah, 80.000 tahun bersama bergaul sama malaikat. Wa tawafa hal arsy al-ba'tasra alpasanah, dan dia keliling alas itu tidak bisa dibayangkan seperti apa besarnya. Tiangnya saja sekian kali dunia besarnya. Ya, dikatakan kalau secara manusia alas itu istananya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ya, tetapi secara akidah tidak boleh kita berkeyakinan Allah ada di arsy sana. Di situ Allah bersemayam, tidak boleh. Dan Allah mustahil berada pada satu tempat. Tidak akan, ya, mungkin Allah berhajat kepada tempat. Allah menguasai seluruh tempat yang ada, ya, seluruh yang ada di dalam genggaman Allah SWT. Allah tidak butuh. Apakah itu arsy, surga? Tidak. Ya. Di sekitar arsy itu 14.000 tahun, ya. Dan gelarnya iblis ini, coba kita lihat nama-namanya luar biasa. Asma'uhu, nama-nama iblis ini sebelum dilaknat, diusir dari surga. Di langit dunia, asma'ud dunia, namanya Al-Abid. Maman Abid, orang yang ahli ibadah. Luar biasa. Ibadah yang dilakukannya benar-benar maksimal, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Abid, luar biasa kuatnya ibadah. Yang kedua namanya Zahid. Mana Zahid az-Zuhud? Ya. Orang yang tidak doyan dengan kesenangan dunia. Orang tidak tergoda dengan kenikmatan dunia. Seakan-akan tidak perlu dunia. Walaupun dunia itu mendekatinya, dunia itu, ya, melimpah ruah dimilikinya, tetapi tidak ada posisinya di dalam hati. Nol. Boleh kaya raya. Imam Hanafi kaya, tapi tidak peduli. Belum sahabat Utsman bin Affan, ya kaya raya tapi tidak peduli. Begitu diperlukan dunia, tinggal disalurkan kebutuhannya berapa untuk perang, kebutuhan berapa, terus ratusan onta disebarkan untuk keperluan
pembela-pembela Islam, pejuang-pejuang Islam untuk berperang. Berapa saat kebutuhannya? Tidak ada posisinya di dalam hati. Boleh kaya, silahkan, tetapi jangan sampai hubban jamma, katanya Al-Quran. Ya, melekat benar-benar, ya, lengket dengan dunia. Ini yang akan menghalanginya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya zahid ini posisi yang sangat tinggi, memerlukan proses latihan untuk dapat kita miliki. Ulama-ulama para wali ini saja yang beliau miliki. Tidak ada sampah dunia, yang tenang, dia tidak peduli rugi kene rugi, sudah hanya Allah. Kemudian yang ketiga, al-arif, yang benar-benar mengenal tentang Allah. Itu gelarnya. Dari kalau manusia beriman mendapat gelar arif, yang berarti mengetahui dan menguasai ilmu namanya ma'rifat. Nah, itu di dalam tasawuf kalau sudah, ya, mendekati wilayah ma'rifat. Nah, kalau tidak kuat, lemah, tahu-tahu sudah mendekati wilayah ma'rifat, lama-lama mak repot jadinya, gila dia, jonggang jadi nelawan. Enggak, coba-coba kuatkan tauhid dulu, akidah dulu, langsung Allah yang akan menanggungnya. Allah akan berikan makan minum. Untuk apa kita pikirkan? Dia Nuh latih diri, kemudian dia begitu ambisinya untuk meniru orang yang sudah tingkat tinggi, makam tajrid, ya, makam tajrid nama tasawuf itu, yang tidak perlu mencari harta benda, tidak berusaha, sudah. Bukan makam kasab seperti kita perlu usaha baru dapat, tapi kata tajrid tidak. Di kalangan para wali, ulama yang sudah tinggi. Nah, jadi prinsipnya man khadama Allah khadama kullu syai. Siapa berkhidmat kepada Allah, seluruh makhluk yang ada, apa saja yang ada, berkhidmat kepadanya, datang sendiri. Itu sudah tingkatan tajrid. Jadi malah model kelas saja, coba-coba merepot, gila banyak orang. Jangan dulu, pelan-pelan dekati, pelan-pelan kita terus, ya, bertahap mendekati, meningkatkan ibadah kita lebih berkualitas terus sampai begitu. Dan yang paling menjamin untuk pastian dapat sampai melalui ilmu tentunya. Ilmu ini jalur untuk mendapatkan posisi yang namanya makrifat itu. Kemudian ilmu amalkan, amalkan terus. Itu al-alim yang mengenal, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis di situ dia posisinya. Kemudian keempat, al-wali, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuh di langit keenam, at-taqi, yang sudah mendapat gelar at-taqi, yang benar-benar orang yang takut. Nah, kan itu target kita. La'allakum tattaqun, semoga. Jadi masih katakan semoga, tidak ada jaminan. Tapi dengan berpuasa, la'allakum tattaqun, ya. Siapa yang sudah sampai pada makam tattaqun, sudah gratis, sudah dunia ini seakan-akan. Dia perlu susah repot dan dia akan tenang. Tidak akan pernah ada tekanan-tekanan batin, galau, susah, tidak ada. Karena sudah dalam jaminan dan genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayyattaqillahi dan makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak sekali kita hanya sebatas mengamalkannya. Siapa yang ada mengamalkannya, walaupun kita masih belum pada posisi makam takut, tapi kita amalkan, ada percikan hikmahnya, ican kemudahan dalam kehidupan. Lihat dengan sing amalan ya. Mayyattaqillahi dan makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa tawakkal 'alal innallaha bikum biqadri ala kulli syai'in qadra.
Siapa mengamalkannya itu kemudahan. Sebatas mengamalkannya. Anak doang berkat dalam. Nah, walaupun kita belum sampai tingkat takwa, sekaligus untuk mengingatkan agar kita ya, menjadi orang bertakwa tentunya. Nah, itu makam al-wali, kemudian baru al-khazin. Lagu tu di langit si terakhir tak nah. Langit lalu arahnya. No, niki. Pertama, kedua, ketiga, keempat, bagus-bagus arahnya. Gelar luar biasa. Tetapi itu li lauhil mahfuz taunya. Arahnya iblis. Iblis itu apa? Huwa ghafilun yang lengah, lali, meremehkan, mengentengkan. Ya. Ternyata ngono pegawai akan ada di sini, kita akan bicarakan nanti insyaallah tentang bab riddah yang menyebabkan iman kita tertolak, murtad, termasuk itu suka meremehkan, mengentengkan. Nanti kita akan baca, tetapi inilah dulu kenapa ya iblis sejauh itu mendapat SK spesial masuk neraka, punya SK, subhanallah. Tetapi dia diberikan izin oleh Allah SWT untuk berbuat apa saja di dunia. Apa perbuatannya? Tidak ada lain. Bagaimana untuk bisa menggagalkan manusia beriman yang soleh-soleh, beriman dan rajin beramal soleh, itu yang digoda. Lalu dia si loleh-loleh aja nula yang soleh-soleh, kita ini musuh setan selalu dekat-dekati. Lalu dengan si keluyuran din tahu ngaji sembahyang dan nula sudah masuk dalam perangkap setan. Sudah itu tidak perlu digoda-goda. Kita yang selalu terus berusaha ingin mendekatkan diri kepada Allah, beramal selalu terus setiasa, tidak akan pernah aman dan lepas, tidak akan pernah bebas dari godaan-godaan setan. Nah, iblis itu sebutan yang terpampang, tertulis di Lauhil Mahfuz, sehingga pas menjadi kenyataan Allah Subhanahu wa taala melaknat setan, sehingga namanya iblis, yang pekerjaannya adalah untuk menggoda manusia beriman dan beramal supaya bersama-sama di dalam neraka. Nah, itu proses sehingga teman sekalian, tetapi apa makna ya, ayat mengatakan aku lebih tahu ya, ini Allah Ta'ala, aku lebih tahu, dirahasiakan ternyata, yaitu akan lahir nanti walaupun dunia dalam kekacauan, walaupun dunia memang sudah mendapatkan kutukan dari Allah SWT, tetapi akan lahir manusia satu-satunya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi kebanggaan dunia, yang walaupun telah mendapatkan kutukan tapi dia bangga dengan lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Sehingga apa yang dibanggakan oleh langit, matahari ada di langit, bintang ada di langit, indah sekali, bangga sekali, sehingga dunia ya, merasa minder dan kecewa dengan bangganya langit yang serba indah ada di atas. Akhirnya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikanlah manusia satu-satunya yang selalu dipuji dan dipuja oleh seluruh makhluk yang ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, yusallu innallaha wa yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW
yang lahir di dunia, walaupun di akhir zaman, umat akhir zaman. Itulah sebabnya kita umat akhir zaman khairu ummah, umat yang paling baik. Kenapa? Karena Muhammad SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu seluruh para nabi rasul. Bayangkan, seluruh nabi yang sebanyak 124.000, rasul sebanyak 313, Nabi kita Muhammad SAW sebagai imamnya, sebagai penghulunya. Karenanya tidak boleh nanti di kiamat masuk surga pertama kali sebelum Nabi Muhammad SAW bersama umatnya yang pada alhamdulillahilladzi ja'alana umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bersyukur kepada Allah si takdiran itu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita diingatkan di dalam agama agar dalam hidup ini berjihad, karena ada musuh yang selalu terus akan menggagalkan kehidupan kita, agar sia-sia kehidupan kita, gemar terus doyan berbuat dosa untuk masuk neraka, walaupun tidak kelihatan tetapi begitu besar pengaruhnya. Dia selalu terus mendekati diri kita, mendekati nafsu kita. Waswisi fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dibantu oleh manusia-manusia yang sudah terlatih oleh setan. Itu yang akan mengganggu dan menggoda kita. Karenanya kita terus al-hayatu jihadun, selalu terus jangan putuskan diri dengan jihad. Hidup ini serius, penuh sungguh-sungguh, bukannya untuk dientengkan, dalam arti dalam rangka untuk hidup masa depan maksudnya. Ya. Kalau hanya sebatas dunia, iya rendah dunia ini, nikmat dunia ini tidak seberapa. Bahkan andaikan dia tidak bekerja dan hidup doang, lalu untuk si era ini maksudnya jihad, bukan ya jangan jahat, tapi jihad benar-benar bersungguh-sungguh. Atau al jihadu hayatun, dibalik kata-kata itu, al jihadu hayatun. Ya, berjihad itulah dia hidup. Nah, lawan jihad dia hidup mati. Nah, ini yang kita bahas sekali ya. Nah, karenanya mudah-mudahlah ya sebagai motivasi untuk kita, tentu yang rajin beriman, beramal, mempertahankan iman, tentu mudah-mudahlah hidup ini akan penuh terisi dengan kegiatan-kegiatan yang terpuji, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan kekuatan, kesehatan, keafiatan, kemudian dalam kehidupan, mudah-mudahan segala amal bakti yang sudah kita laksanakan semoga Allah berkenan kabulkan. Segala kekurangan, kekeluhan, kecil besar, sengaja tidak sengaja, semoga Allah memberikan ampunan hingga kita mendapatkan husnul khatimah, mati dalam iman sampai masuk surga tanpa urusan bersama seluruh keluarga dan keturunan. Al-Haziniyah Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana biya sallallahu. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa man wafiq wal hadi ila sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.